Shalom dan selamat pagi. Shalom. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita coba slide-nya sudah bisa dimulai. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami datang ke sini dengan mengucap syukur. Pagi yang indah ini telah Kau berikan pada kami, sehingga bisa datang ke sini Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kiranya penyembahan kami ini menjadi tupa yang kami kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang yang lagi perjalanan ataupun orang yang lagi bergumul dengan kesehatan mereka Tuhan. Kau berkati mereka, Kau kuatkan mereka Tuhan. Sebentar lagi mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau merenungkan Tuhan mengenai iman Tuhan. Kau jamah Tuhan kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus bekerja dalam hati kami Tuhan, mengaktifkan pikiran kami Tuhan supaya bisa memahami firman-Mu Tuhan dan melaksanakannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya. Jadi Jumat yang lalu saya sekitar siang itu saya jalan, saya terselip, saya jatuh. Jadi saya harus duduk hari ini untuk berdoa ya. Pertama kali berdoa. Jadi saya diberikan, saya disuruh untuk membawakan khotbah ini mengenai minggu kedua sesudah Paskah kan. Minggu lalu Paskah, ini minggu yang kedua. Jadi Tuhan Yesus itu tidak langsung balik ke surga, tetapi 40 hari bersama dengan murid-murid dan pengikutnya ya. Jadi di sini kita melihat juga topik dari keraguan menuju ke iman. Bertemu Tuhan Yesus yang bangkit. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan. Coba jemaat juga bagaimana kita bersahabatnya. Saya mulai dari ayat yang 24. Jadi kita buka dulu Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ya, kita buka dulu. Saya baca duluan, nanti kita bersama-sama. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata-kata murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Silakan. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sekarang bersama-sama ya, ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Terima kasih ya. Jadi ini kita melihat kebangkitan minggu lalu itu, kira-kira kebangkitan. Dan kebangkitan itu hanya terjadi pada Tuhan Yesus. Dan ini tidak terjadi pada orang lain, manusia lain. Pada saat ini juga ada orang yang mati dan bangkit kan. Dia sakit mati, tetapi dia mati lagi kembali seperti manusia biasa. Dan di dalam Alkitab tercatat ya, itu saudara daripada Marta Maria namanya Lazarus ya. Dia juga mati dan Yesus datangnya terlambat, jadi dia sudah dikuburkan. Jadi Yesus juga membangkitkan dia dari kematian, ya, bangkit dia. Tetapi dia kemudian di hari tuanya dia meninggal lagi ya. Hanya di dalam sejarah manusia itu Yesus yang bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Jadi selama 40 hari Yesus bersama dengan murid-murid. Setelah 40 hari dia dinaikkan ya, dinaik ke surga. Jadi ada
kebangkitan, ada kenaikan itu, dia kembali ke Allah Bapa yang surga di Bapa. Jadi di dalam minggu yang kedua ini Tuhan Yesus itu dia bersama dengan mereka, tetapi di sini kita melihat bahwa Maria Magdalena itu orang yang pertama yang bertemu dengan melihat kosongnya daripada gua itu, kuburan itu, dan dia orang pertama yang melaporkan kepada murid Tuhan Yesus itu Simon Petrus dan Yohanes. Dan juga mereka datang, tetapi mereka tidak berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dia sendiri yang langsung Tuhan ketemu, ya. Jadi Maria Magdalena ini bukan ibundanya Tuhan Yesus, tapi Maria Magdalena ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus dan langsung dia diberikan instruksi untuk memberitahu kepada yang lainnya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, ya, dan dia harus memberitahukan kepada orang lain. Dan dia tidak boleh menjauhi Yesus karena Yesus belum lagi balik ke surga bersama dengan Allah Bapa. Kemudian kita melihat Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Di sini pertemuan mereka itu pertemuan yang tersembunyi, ya, karena mereka takut pada saat itu. Ya, kebanyakan yang pengikut laki-laki dan perempuan itu takut, cuma hanya yang pada saat wanita itu yang ada pada saat Yesus disalibkan. Jadi kita melihat di sini bahwa pertemuan itu mereka bertemu, ya, mungkin juga ada doa di sana. Dan Yesus datang kepada mereka, ya, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu ditujukan kepada mereka. Damai sejahtera seperti salom, ya, tapi dalam bahasa Greek itu namanya irini. Jadi Yesus memberikan salom, sering mengucapkan salom, tetapi kita tidak melihat makna sepenuhnya. Salom itu berarti sehat secara jasmani, rohani, dan jiwa seutuhnya. Jadi Tuhan itu memberkati mereka dengan mengucapkan salomnya. Jadi kemudian Yesus itu bersama dengan mereka menunjukkan apa yang telah terjadi. Dan ada bekasnya di tangannya itu, bekas daripada cucukan daripada paku itu, dan juga di lambungnya. Dan ini juga yang terkait dalam lambung itu sudah dinubuatkan di dalam kitab. Kebangkitan Tuhan Yesus juga dinubuatkan, ya. Jadi dia sendiri menubuatkan bahwa dia akan bangkit pada hari yang kedua. Cuma murid-murid itu kurang jeli untuk memahami daripada nubuatan itu. Kemudian Tuhan Yesus juga mendoakan mereka itu, mengutus mereka dan memberikan Roh Kudus beserta dengan mereka pada saat pertemuan itu. Namun di dalam pertemuan ini Thomas tidak ada, ya. Jadi Thomas tidak ada. Jadi 8 hari kemudian baru Thomas muncul. Di sini Thomas mendengarkan bahwa seluruh daripada jemaat di sana itu, orang-orang sana itu melihat Yesus, ya. Tetapi Thomas ini ragu, ya. Jadi pada saat itu sebenarnya kehidupan di sana itu juga dipengaruhi oleh kehidupan pemikiran orang di sana juga, ya. Orang Yahudi ataupun orang Yunani, bagaimana pemikiran mereka. Sebenarnya orang Yahudi itu juga percaya kebangkitan sesudah kematian. Kalau orang Yunani itu lebih percaya kepada kehidupan yang bijaksana. Namun dia itu Thomas ini lain daripada yang lain. Dia mau melihat sesuatu yang dibutuhkannya. Semua murid Tuhan Yesus telah melihat tangan dan lambungnya, kecuali Thomas di pertemuan sebelumnya. Thomas itu dia bersikeras, ya, dia bersikeras kepala. Dia mau melihat, ya, melihat tangannya dan percaya. Membutuhkan pembuktian secara panca indera, ya. Bukan hanya matanya saja melihat, tetapi dia mau memegang, ya, memegang mana lubangnya, gitu, ya. Cukup kritis dan detail memiliki seorang murid yang namanya Thomas ini, ya. Jadi Tuhan juga ketemu mereka, memberkati mereka dengan damai sejahtera yang menunjukkan tubuhnya kepada Thomas, ya, bahwa ini yang terjadi, bahwa itu adalah tubuh kebangkitan, ya. Tubuh kebangkitan, orang dia belum mati bagian tubuh kebangkitan. Jadi contoh juga bagi mereka dan bagi kita yang kemudian juga kita kita akan mengalami tubuh kebangkitan. Namun pada saat dia melihat tangan dan lambungnya itu, dia juga langsung terkejut dan
dia menunjukkan iman. Dia pernyataan yang luar biasa itu dia ucapkan, ya. Dia ucapkan ini. Pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kata yang luar biasa. Di sini Tuhanku ini dia mengakui kedaulatan Tuhan Yesus sebagai penguasa hidup. Sekarang dia tidak ragu lagi, dia imannya. Dia melihat itu, dan ini benar-benar Tuhan disembah. Seharusnya dia sudah tahu dari awal, tapi dia membutuhkan pembuktian. Dan dibuktikan, dia mengatakan, Tuhanku, my Lord and my God. Itulah Yesus. Jadi mengakui juga dia itu menyatakan kesetiaannya. Pernyataan pernyataan loyalitas kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya Tuhan. Kemudian Allahku, pengakuan keilahian. Oke. Pengakuan keilahian Tuhan Yesus sepenuhnya yang layak disembah. Jadi dia Allah yang layak dipuja disembah. Dan Yesus itu sebagai Raja Israel. Inilah pengakuan. Jadi ada satu hal yang sangat menarik, ya. Jadi kehidupan pada saat itu juga khususnya daripada daripada Yahudi itu membuktikan pembuktian. Kita mengajarkan pembuktian daripada 2-3 orang baru satu pembuktian berbeda. Dan di sini bisa kelihatannya bahwa Thomas dipengaruhi oleh pemikiran juga oleh bangsa. Tetapi Yesus memberikan satu hal yang pentingnya, yang juga bertolak belakang daripada apa yang terjadi pada Thomas. Thomas melihat, baru dia percaya. Tetapi Yesus pada akhirnya ini memberikan satu pengajaran, iman tanpa pengajaran, iman tanpa pembuktian secara panca indera, oleh mata ataupun dengan perasaan, tanpa pembuktian. Tetapi kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Jadi kata berbahagialah ini sangat pentingnya. Kita juga mendengarnya di mana? Di khotbah di bukit, ya. Berbahagialah, ya. Berbahagialah orang yang miskin. Ya. Jadi berbahagialah diberkati. Jadi maksud daripada ini ialah bahwa iman demikian itu berharga. Iman yang melihat itu, iman yang percaya tanpa oleh itu berharga dan yakin Tuhan. Secara rohani istimewa, dengan tanpa perlu pembuktian dengan panca indera, ya. Hidup yang berdasarkan kepercayaan tanpa kelihatan bertumbuh dalam anugerah. Dan 3 hal yang penting, bahagia. Jadi saya juga mau mengatakan di sini bahwa kita hidup 2000 tahun kemudian, ya. Sesudah Yesus balik, maka ada gereja mula-mula. Itu gereja apa pertama. Sampai sekarang sudah 2000 tahun. Bagaimana iman kita? Iman kita tidak melihat Yesus secara langsung, ya. Jadi iman kita itu daripada mendengarkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini dari mana? Dari tulisan daripada 40 orang yang telah dituntut oleh Roh Kudus, dan ini tertulis dan ini dipercayakan. Kita tidak perlu lagi langsung ketemu Yesus, tetapi kita memahami. Satu hal lagi yang perlu ditekankan, iman kita bukan buta, ya. Bukan buta. Iman kita berdasarkan tulisan. Dan ini sudah berlangsung ribuan tahun. Sedangkan perjanjian lama sudah 2000 tahun, ya. Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, tahun 1 6 sebelum Masehi. 2030 tahun lalu itu Yesus meninggal, ya. Dan bangkit sudah bangkit. Dan itu pun perjanjian setengah, ini perjanjian baru. Perjanjian lama ribuan tahun lagi, ya. Dan daripada 5 itu ditulis oleh Musa, itu 5 buku itu ditulis dan telah disaksikan semua yang terjadi. Itu Taurat yang diberikan Tuhan, keadilan Allah itu dituliskan semua. Dan ini terpercaya sudah digunakan oleh umat Tuhan. Kemudian aturan iman itu, maka itu
dalam menuliskan semua ini berjalan baik. Tidak ada melanggar etika semuanya. Terbukti dengan baik. Jadi iman kita berdasarkan hal yang sudah tertulis. Ya, oke. Yang pertama itu ditulis oleh rasul-rasul dan nabi Tuhan, terpercaya ya. Yang kedua sudah digunakan di dalam jemaat. Yang ketiga ada aturan iman, tidak boleh melanggar etika. Jadi kita diterima. Jadi iman kita ini bukan yang buta ya. Iman yang hidup itu melihat semua ini setelah dituliskan oleh nabi dan para rasul Tuhan. Jadi ada kebenarannya yang kita percaya. Jadi hari ini pesannya kita berbagi. Jadi lagu hari ini penuh dengan suasana hidup ya. Yesus itu hidup. Maka sesudah Paskah itu artinya kemenangan daripada mau. Jadi itu suatu sukacita. Dan iman kita sudah apa? Diperlengkapi, sudah sempurna. Dan kita ini juga akan mengalami hal yang sama. Kita terus beriman dan Tuhan Yesus akan datang. Jadi sangat menarik juga kan. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh hidup dengan itu berarti tubuh kebangkitan. Pada saat Yesus datang, itu orang yang tidur itu, yang meninggal itu bangkit. Ya. Baru kita yang hidup ini kalau dia pasti datang, maka tubuh kita berubah menjadi tubuh kebangkitan. Dan kita bersama dengan Tuhan Yesus dan bisa melihat Dia. Di sana kita bisa melihat Dia. Karena kita sudah mencapai pada hari itu kebersamaan kita dengan Tuhan. Itu juga janjinya bahwa orang percaya itu bersama dengan Tuhan di akhirnya. Jadi saya bersyukur hari ini bisa juga kita mendengarkan firman mengenai iman itu. Jadi kita merayakan itu dengan iman yang tidak melihat, tapi iman itu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang telah bangkit dan akan datang lagi untuk kedua kalinya bersama dengan kita. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Allah yang baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau jamah kami terus Tuhan, kuatkan kami dengan iman-Mu Tuhan, supaya kami juga bisa terus beriman pada Engkau dan percaya pada Engkau Tuhan, dengan iman yang hidup Tuhan, yang percaya tanpa dengan pembuktian daripada panca indera Tuhan, tapi memahami Engkau Tuhan. Engkau telah datang untuk kami, mati disalibkan, bangkit dan telah bersama dengan Allah Bapa di sebelah kanan Allah Bapa Tuhan. Berpuji kasih Tuhan, kami bertemu Tuhan Yesus. Amin.